Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat semua Anda? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhubungan hari siang, semangatnya agak kurang. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Pertama dan terutama sekali, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah karena Allah selalu melimpahkan nikmat rahmatnya kepada kita, sehingga dengan nikmat rahmat dari Allah itu kita telah dapat berkumpul di ruangan kelas 10 IPA. Jadi mudah-mudahan setiap langkah kaki ayunan tangan kita Allah balasi dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat beserta salam marilah kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Untuk beliau kita kirimkan berupa doa keselamatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sebelum kita melanjutkan materi pelajaran kita, salah seorang dari santri murid Bapak silakan untuk memimpin berdoa. Siap gerak, hormat gerak, tegak gerak. Untuk memulai pelajaran siang hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga dengan doa kita tadi Allah menerima baik dan Allah tetap memberikan ilmu kepada kita, menjadi ilmu yang bermanfaat, menyelamatkan kita hidup di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk ke materi kita ngambil absen dulu. Muhammad Sayyidul Fajri hadir? Hadir ya. Zaka Maulana. Oke. Bil Adha, Raisa, alhamdulillah semuanya hadir ya. Ya, semoga kita berada di sini bisa melanjutkan proses belajar mengajar kita dan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita mendapatkan ilmu dari mata pelajaran atau materi yang kita sampaikan ya. Sebelum kita memasuki materi sub materi kita hari ini pembahasan kita tentang akikah. Sebelum akikah kemarin, minggu kemarin pembahasan kita tentang korban. Ada yang ingat dengan korban? Halo? Hai, ya? Masih ingat dengan materi kita tentang korban? Masih? Masih. Apa pengertian korban? Oke, Isra Fadilah menyampaikan bahwa korban itu adalah menyembelih hewan dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah korban, ya. Korban itu kita seolah mengeluarkan harta kita untuk membeli binatang ternak ini untuk memang dibagi kepada orang-orang tertentu supaya mendekatkan kita dengan Allah dan mendekatkan dengan sesama manusia, ya. Oke, baik. Langsung saja perhatikan keseluruhannya ke sub materi kita tentang akikah. Sudah kelihatan? Sudah? Oke. Kira-kira ini keseluruhannya harus bisa ngomong ya. Apa perbedaan akikah dengan korban? Silakan. Siapa yang bisa?
Kalau kurban ini dilakukan dengan waktu tertentu sesuai dengan yang kita bahas kemarin. Bagaimana dengan akikah? Silakan, nggak usah malu-malu. Oke, siapa namanya? Oke, panggilan Rahmi. Ya, Rahmi menjawab, akikah dilakukan setelah kelahiran anak. Ya, intinya akikah ini adalah pembahasannya ucapan rasa syukur kita kepada Allah untuk melakukan akikah ini. Ya, karena Allah telah memberikan keturunan kepada kita. Tolong diperhatikan tentang akikah. Ini ada. Tolong diperhatikan gambar di samping ini. Siapakah yang ada di gambar di samping ini? Laki-laki atau perempuan? Berapa kira-kira umurnya? Ini 7 hari. 7 hari. Bagus. Ini laki-laki atau perempuan? Dari jarak tidurnya kelihatan antara laki-laki dan perempuannya ini. Ya, oke, kita sepakatin. Ini adalah anak perempuan, ya. Ini adalah anak perempuan. Jadi setelah anak ini lahir, baik itu anak laki-laki ataupun anak perempuan, maka akan dilakukan akikah. Akikah ini diwajibkan kepada diri anak atau kepada diri bayi atau kepada orang tuanya atau bagaimana? Kepada orang tua. Ya, untuk lebih jelasnya kita lihat, kita tengok, kita perhatikan di sini. Inilah pengertian akikah. Ya. Apa yang dikatakan akikah menurut bahasa, apa menurut istilah? Kalau menurut bahasa, akikah dalam bahasa Arab artinya rambut. Artinya memotong rambut, ya. Rambut siapa? Rambut kepala anak yang baru dilahirkan. Ini disebut dengan artian akikah menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, yaitu akikah berarti menyembelih binatang ternak berkenaan dengan kelahiran anak sebagai bukti rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat tertentu, ya. Bisa dipahami akikah ini? Bisa? Oke. Siapa yang bisa menyimpulkan apa pengertian akikah menurut bahasa? Pemotongan rambut, ya. Kalau menurut istilah, pemotongan hewan dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Allah telah memberikan kita keturunan, ya. Bagaimana dengan dasar hukumnya? Nih, ini adalah dasar hukumnya. Kita ambil dari hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3165. Di sini jelas, ya. Siapa yang bisa membaca artinya? Anak-anak Bapak? Ada yang bisa? Ada? Nih. Di sini setiap anak tergadai dengan akikahnya, maka hendaklah disembelihkan untuknya pada hari ke-7 dan dari hari kelahiran dan dicukur rambutnya dan diberi nama. Ini adalah dasar hukum akikah. Apakah Rasulullah melakukan akikah? Melakukan. Kepada siapa Rasulullah lakukan? Kepada anak dan cucunya. Dijelaskan di dalam hadis lain, Rasulullah waktu Rasulullah menyambut kelahiran cucunya yang kembar. Siapa nama cucu Rasulullah yang kembar? Siapa? Hasan dan Husain, ya. Di dalam sejarah, waktu sebelum mereka diakikahkan setelah lahir, maka Rasulullah mencium salah satu cucunya di mulut dan salah satu cucunya di leher. Ternyata di balik itu semua ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmahnya? Satu meninggalnya kena racun, yang satu dibantai, dipotong kepalanya di padang terbang. Jadi oleh karena itu, inilah dasar hukum tentang akikah. Ini adalah anjuran dari Rasulullah SAW. Jadi intinya yang diperbuat oleh Rasulullah ini menjadi sunnah bagi kita. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke. Lanjut. Waktu pelaksanaan akikah. Kalau untuk materi korban kita kemarin, waktunya hari Idul Adha. Setelah itu ditambah 3 hari tasyrik. 11,
13. Berbeda dengan akikah. Akikah harinya adalah hari ke-7, hari ke-14, atau hari ke-21. Ya, ini dari Rasulullah. Ya, ini adalah beberapa dasar hukum waktu akikah tersebut. Bagaimana? Halo? Bagaimana kalau seandainya kita melakukan akikah setelah anak itu lebih dari 1 bulan atau lebih dari 21 hari? Apakah boleh atau tidak? Boleh, mubah. Akan tetapi hukumnya bukan sunat muakkad tapi menjadi sunat biasa. Sunat yang dianjurkan, yang dikuatkan hari ke-7, 14, 21. Ya, bisa dipahami ini? Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Kita lanjut. Ini hal-hal yang disunahkan sewaktu akikah tersebut. 1. Menyembelih hewan akikah disembelih oleh ayah dari anak. Ya, ayahnya yang bertindak untuk memotong leher binatang yang akan dijadikan santapan untuk akikah tersebut. Sebelum akikah disunahkan juga di saat anak lahir. Kalau anaknya laki-laki baru lahir itu apa yang disunahkan kepada dia? Anak laki-laki diazankan, anak perempuan diiqamahkan. Ya, kalau untuk penyembelihan waktu akikah ini dianjurkan kepada ayah yang melakukan akikah terhadap anaknya tersebut. Yang kedua, memberi nama yang baik. Ya, Isra Fadilah, ini nama yang baik luar biasa ya. Raisa Mutmainnah, ya, Azizah, dan Sidratul Muntaha dan lain-lainnya. Ini adalah nama terbaik yang pernah tersirat di dalam hati kolbi seorang bapak, anak-anak bapak semuanya. Setelah anaknya lahir, dengan bangga dia memanggilkan nama ini kepada anaknya. Ya, memang seperti ini kan? Ya, oke, lanjut. Mencukur rambut anak yang diakikahkan. Ini salah satu sunnah, ya. Dicukur rambutnya, potong rambutnya. Kenapa kok bisa? Ini adalah bukti dia melihatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia telah diberikan keturunan dan dipotongkan rambut untuk anak tersebut. Setelah itu, waktu haji saja salah satu dari bukti kita melakukan menginjakkan kaki di tanah haram, di sana ada bagi laki-laki untuk memotong rambut, ya. Begitu juga dengan akikah, dan selanjutnya bersedekah seberat timbangan rambut bayi. Ya. Ini bersedekah diberikan kepada siapa? Kepada fakir miskin, saudara terdekat kita. Ya, bisa dipahami? Ya, lanjut dengan nilai harga emas atau perak. Nah, tapi kalau ini diuangkan saja nggak apa-apa. Ya. Setelah itu kita lanjut ke pembahasan kita. Ini perbedaannya antara korban dengan akikah. Kalau korban 10 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Sedangkan akikah tanggal 7, 14, 21 di sana disunahkan. Ya, di sana disunahkan. Setelah itu yang disunahkan itu kan, kalau anak laki-laki berapa ekor kambingnya? 2. Anak perempuan berapa ekor? 1. Sekarang timbul pertanyaan. Kebetulan itu Muhammad Fadli adalah orang kaya raya. Istrinya juga kaya raya. Lahir anaknya disembelih 7 ekor sapi. Ya. Oh, kaya kali dia. Selamat ya. Orang kaya, dia dermawan. Dengan kedermawanannya itu, ini perbedaannya dengan korban. Kalau korban 1 ekor sapi ini diberlakukan untuk 7 manusia untuk berkorban. Kalau untuk 1 ekor sapi untuk akikah bukan dikumpulkan. Ini dikumpulkan anak Sidratul Muntaha, abdian, zakat, kan seperti itu. Berlaku 1 nyawa sapi itu berlaku untuk 1 anak akikah. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ya. Setelah itu daging. Ini masalah daging korban. Daging korban diberikan secara mentah. Berbeda dengan akikah, dibagikan secara masak, ya. Sekarang ada yang bikin cateringan saja, dibagi-bagikan saja. Ada yang dengan sistem walimah, dipanggil, diundang,
makan di rumahnya bersama-sama, tujuannya sama. Bahkan Bapak Gubernur DKI di sana dia mensajikan daging korban ala masakan hotel mewah, hotel bintang 5 untuk fakir dan miskin. Mudah-mudahan ini bisa diwujudkan oleh generasi seperti anak Bapak ini. Ya, amin. Lanjut, kita lanjutkan. Ini perbedaannya sudah jelas dan kita lanjutkan dengan praktek penyembelihan hewan akikah sama dengan penyembelihan korban. Ya, ini prakteknya dalam artian kita amati, kita perhatikan. Idul Adha kemarin ada yang melihat ke tempat pembantaian? Ada? Ada anak-anak Bapak melihat saudaranya, tetangganya yang melakukan untuk penyembelihan hewan akikah? Ada? Baru anak-anak Bapak boleh bisa menyimpulkan. Setelah itu bisa anak-anak Bapak tugasnya adalah menyimpulkan materi perbedaan persamaan akikah dengan korban. Ya, dari sini ini adalah soal untuk menjadi tugas. Yang pertama, soalnya didiskusikan. Ya, silakan setelah ini langsung dibagi kelompoknya menjadi 3. Ya, dan setelah itu didiskusikan dengan teman kalian. Apakah boleh orang yang berakikah memakan daging akikahnya, berikan alasan secukupnya. Dan tugas mandiri ini nanti di rumah saja dikerjakan. Tanyakan kepada pemuka agama di daerahmu bagaimana jika berakikah selain menggunakan kambing, sapi, kerbau atau unta. Ya, ini ditanyakan sama pemuka ini di kampung kita masing-masing. Untuk itu silakan langsung anak-anak Bapak dibagi 3 kelompok. Kebetulan pas saja ini yang berempat yang di tengah langsung 1 kelompok, yang laki-laki cukup 1 kelompok saja. Silakan dikerjakan sekarang. Ayo, langsung boleh. 3 kelompok. Kelompok yang pertama didiskusikan, mulai dari pengertian akikah didiskusikan. Cukup bikin catatan kecilnya, ya. Dan ini kelompok Isra Fadila, ini kelompok Aziza, ini kelompok Sidratul Muntaha. Siapa yang bisa memberikan jabaran tentang pemahaman akikah ini nanti. Setelah itu poin yang kedua didiskusikan dengan teman kalian, apakah boleh ini orang yang mengakikahkan anaknya dia boleh memakan dagingnya dan berikan alasan cukupnya. Cukup 2 tugas itu. Bapak berikan waktu 3 menit untuk menjawab dari 2 pertanyaan ini. Silakan dikerjakan dari sekarang. Semoga dengan ada tugas ini, ya, silakan. Yang pertama didiskusikan tentang akikah ini, ya. Yang kedua, apakah boleh kita yang mengakikahkan anak kita memakan daging korban, daging akikah itu atau tidak? Dan setelah itu berikan alasan yang cukup. Ya, sudah ada yang siap? Kalau sudah siap, silakan tunjuk tangan, sebutkan nama atau nama dari kelompok mana. Ya, sudah ada? Atau untuk lebih ringannya, ini menjawab kelompok yang nomor 1, ini menjawab yang nomor 2. Ya, oke. Silakan. Mana yang dahuluan? Silakan. Mana yang dahulu? Iya. Ini kelompok berapa? 1. Bisa, Diva? Baik, silakan. Sebutkan nama, jelaskan suaranya. Perkenalkan, nama saya Diva Sultia. Saya akan menyampaikan tentang apakah boleh orang tua yang menginginkan anaknya memakan daging akikahnya tersebut. Jawabannya tidak, karena jika orang tua yang memakan daging yang diakikahkan untuk anaknya dianggap sama dengan memakan daging anak tersebut. Ini sumbernya dari mana? Hah? Kalau untuk akikah itu yang pada akikahnya dibolehkan, ya. Memang ada kontroversi di sana, ya. Gimana orang masak di rumah kita
Masa kita nggak ikut makan daging kambingnya? Ya. Inilah pelajaran untuk kita secara bersama-sama. Yang kedua, silakan dijawab. Silakan perwakilannya. Silakan, Isra Fadila. Sebutkan nama. Di sini kan jelas. Soal yang ini didiskusikan mulai dari pengertiannya saja. Saya akan menjelaskan tentang pengertian akikah. Akikah dari segi bahasa berarti rambut yang tumbuh di kepala bayi. Sedangkan dari segi istilah adalah binatang yang disembelih pada saat hari ke-7 atau kelipatan ke-7 dari kelahiran bayi disertai mencukur rambut dan memberi nama pada anak yang baru lahir. Hukum akikah ialah sunnah bagi orang tua atau orang yang mempunyai kewajiban menanggung nafkah hidup si anak. Masih ada? Oke, itulah kesimpulan dari kelompok 1, 2, dan 3. Dan terima kasih. Mari kita mendalami lagi materi tentang akikah. Nanti dibikin resumenya ya. Dan ini bisa kita manfaatkan ilmunya dan bisa kita sampaikan kepada teman kita, saudara kita, dan kepada roh lingkup yang ada di sekeliling kita ya. Mungkin itu aja. Jadi sebelum kita menutup, ingat materi kita tentang akikah. Jadi ini berkaitan tentang akhlak kita dengan rasa syukur atau hablum minallah kita terhadap Allah, dan bersyukur dengan adanya seperti ini maka kita melakukan dengan sesama manusia dengan hablum minannas ya. Dengan rasa syukur tersebut mudah-mudahan kita bisa semakin bisa dianggap oleh Allah sebagai budak yang selalu bersyukur, dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang selalu taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada materi pada kesempatan kali ini. Dengan secara bersama-sama mari kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Untuk materi kita pembahasan tentang akikah kita cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan dalami lagi dan persiapkan juga untuk materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.